lanjut part 2 ya dari kode genetik. Tadi videonya macet di tengah jalan ya. Jadi sintesis protein itu teorinya sangat mudah. Kalian pasti nggak percaya ya kalau teorinya mudah, tapi memang mudah dan menyenangkan. Sebentar, Burama, ya udah gini aja deh ya. Jadi teorinya ya itu adalah namanya central dogma. Jadi intinya gimana sih Bu? Jadi DNA dirubah jadi RNA, RNA jadi protein. Udah gitu aja. Dan kembali lagi deh, protein jadi DNA ya. Protein jadi DNA, DNA jadi RNA, dan ini berputar ya. Apa itu namanya? Berulang ya. Itu namanya central dogma ya. Jadi gimana sih ceritanya ya? Jadi pertama DNA ya. DNA mau dirubah jadi RNA. Bagaimana ceritanya? Yaitu adalah dari proses replikasi. Ya. Replikasi itu DNA yang awalnya 2 helix itu akan menjadi satu helix ya. Jadi 2 helai ya. 2 helai. Jadi single helai ya, yang berpisah itu namanya replikasi. Jadi replikasi adalah proses pelepasan ikatan ya DNA dari double helix menjadi single strand ya. Double strand menjadi single strand. Nah, ini kok bisa? Ini ada peran enzim di sini ya. Enzim ligase yang mengiris kedua helai menjadi 2 bagian ya. Kemudian 2 helai ini kita lihat dia punya ATGC masing-masing, punya basa nukleat masing-masing ya kan. Nah, basa nukleat masing-masing. Nah, untaian yang pertama itu disebut dengan template ya. Yang untaian yang kedua adalah non template atau disebut juga ya kodon dan antikodon, atau disebut juga gimana sih? Ya udah ya tadi ya, apa template ya, atau kodon atau non kodon, sense atau non sense. Jadi itu udah pasangan lah ya, atas dan bawahnya. Nah, mereka memiliki basa nukleat sendiri-sendiri. Nah, kalian lihat nih. Dan basa nukleatnya itu berpasangan, saling berpasangan. Nah, ini A dengan T, T dengan A. Nah, kemudian bagian template DNA ya akan ditempeli oleh RNA, akan ditempeli oleh sandi inisiasi ya, sandi inisiasi yaitu AUG, GUG ya. Kalau ketemu di sini basa nukleotida yang AUG dan GUG, dia akan mulai menginisiasi ya. Nah, kalau sudah tertempel RNA basa nukleotidanya, maka secara otomatis di sini akan ada untaian RNA yang semakin memanjang sesuai dengan basa nukleotida pasangannya ya. Kalau T dengan A, A dengan U, C dengan G, dan seterusnya sampai memanjang terus deh. Memanjang terus. Nah, si RNA ini memanjang terus. Jadi cetakannya tadi adalah salah satu untaian DNA ya, akan menjadi suatu untaian RNA baru ya. Jadi proses transkripsi ini namanya ya. Transkripsi. Dia akan terus memanjang sampai dia ketemu sama suatu basa nukleotida yang UAA, UAG, dan UGA atau sandi terminasi, dan dia baru berhenti ya. Dia baru berhenti. Nah, kemudian kalau sudah berhenti proses transkripsinya, dia perlu di translasi, perlu ditranslate.
Aduh, gimana sih mindahnya ini? Perlu ditranslate. Caranya translate gimana, Bu? Ini maksudnya tuh gini ya. Misal ya, misal aduh di sini lagi. Nah, ini ya. Misal 3 basa nukleotida ini. 3 basa nukleotida ini adalah salah satu ditranslatekan menjadi salah satu asam amino. Nah, asam amino itu ada ini ya, contohnya metionin, isoleusin, alanin, arginin, cysteine, leusin, isoleusin, dan seterusnya. Ada 20 jenis asam amino. Jadi intinya 3 basa nukleotida akan ditranslatekan menjadi 1 asam amino. Nah, gitu ya. Nah, kumpulan dari asam amino ya, misal 3 asam amino ini akan menjadi polipeptida. Ya. Kumpulan dari asam amino akan menjadi polipeptida. Ya. Kumpulan polipeptida akan menjadi protein baru, protein fungsional. Nah, ini dia produk terakhirnya adalah protein. Ya, protein yaitu dari polipeptida, dari beberapa polipeptida dari beberapa asam amino dari beberapa basa nukleotida hasil dari transkripsi RNA ya, dan seterusnya. Nah, protein ini akan menjadi apa, Bu? Macam-macam. Protein itu bisa jadi hormon, bisa jadi enzim, bisa jadi protein-protein yang ada di dalam tubuh, misalnya albumin, globulin, gamma globulin, imunoglobulin, bahkan di urin Tamhorsfall dan seterusnya. Jadi protein-protein di dalam tubuh kita ya, itu asalnya dari sintesis protein. Bahkan misal sinyalnya, misal sitokain ya, sitokain itu juga merupakan suatu protein juga ya. Terus reseptor dari sel itu juga, reseptor itu jadi sel kita itu punya antena penangkap suatu sinyal ya, itu ya berupa antigen ya, misal antigen gitu, itu juga suatu protein. Jadi ya bisa dipahami ya. Di tubuh kita sebenarnya disusun oleh beberapa protein-protein. Ada protein fungsional yang punya peran dalam metabolisme itu tadi, dibentuk melalui sintesis protein. Nah, yang kedua dari materi kita adalah tentang penentuan jenis kelamin atau sex determination ya. Jadi penentuan jenis kelamin itu sebenarnya ditentukan oleh genotype dan phenotype. Genotype berarti secara genetik, phenotype itu dari lingkungan. Loh, Bu, berarti kelamin kita bisa ditentukan dari lingkungan ya, Bu? Enggak. Jadi ada beberapa hewan yang misal reptil ya, serangga itu sifatnya jenis kelaminnya ditentukan melalui kondisi fisiologis di sekitarnya ya, kondisi suhu sekitarnya, pH-nya. Nah, itu menentukan jenis kelaminnya ya. Sebenarnya nggak beda kasus ya dengan kita. Misal memang aslinya cowok, namun karena lingkungannya cewek, dia terpengaruh, akhirnya dia punya sifat girly gitu. Atau cewek yang temennya cowok semua, jadi sifatnya kecowok-cowokan, punya kakak cowok semua, jadi kayak tomboy. Itu menentukan sifat sifat seseorang, namun tidak merubah jenis kelaminnya, karena kita termasuk mamalia ya. Jadi penentuan jenis kelaminnya ditentukan oleh kromosom X dan Y ya, satu kromosom X dan Y. Nah, sudah ya. Jadi kalau untuk yang lain, misal reptil atau burung, itu ada ZW atau X0, nah dan seterusnya. Kita tidak bahas itu. Yang penting kita manusia ya. Jadi manusia ditentukan tadi secara genotype. Pertanyaannya, kita menjadi ukti seperti ini, yang menentukan siapa sih? Ya Allah lah, Bu. Ya Allah. Tapi secara genetik siapa yang berperan? Apakah ayah, apakah ibu?
Nah, jawabannya bisa didapatkan dari sini ya. Nah, ini ada keterangan sedikit. Human sex is determined by the presence of or absence of Y chromosome with the functional SRY gen. Jadi yang menentukan kelamin kita adalah gen SRY. Gen SRY ini ya ada pada kromosom X atau Y. Nah, ini yang menentukan kita adalah ceritanya seperti ini. Jadi ada ya, jadi parental atau ayah ibunya. Ayah dan ibunya membawa kromosom dari sel tubuh yaitu 22A dan XY. Nah, ini sel tubuh ya, autosom dan gonosom dari sel tubuh. Dia diploid kan sel tubuh. Nah, si ibu dia 22A plus 22AA plus XX. Nah, ini dari sel tubuh ya. Ternyata sel tubuh sendiri juga membawa autosom tadi ya. Sel tubuh juga membawa penanda genetiknya, penanda kelaminnya yaitu XX dan XY. Ya, jadi tubuh kita ya tadi cerita sedikit ya. Misal di usus kita itu dia itu ada satu single cell. Di situ sudah ada penanda kelaminnya karena di situ ada XX atau XY ya, seperti itu. Kalau ada Y-nya berarti cowok, kalau X semua berarti cewek. Nah, kemudian dari gametnya. Bukan yamet ya. Yamet apa itu? Yamet kudasi. Bukan, ini gamet ya. Gametnya bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini ada dua pasangan yaitu laki-laki dan perempuan, satunya membawa sperma, satunya sel ovum. Nah, sperma itu terdiri dari banyak banget sel. Satu sperma ada yang bawa kromosom X, 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi jutaan sperma itu membawa masing-masing kromosom X atau Y. Jadi kromosomnya cowok itu minim ada 70 juta, 70 juta itu normalnya segitu. Kalau di bawah itu nggak normal ya. Lebih dari 70 juta. Jadi cowok itu sudah kaya raya. Dia sudah membawa 70 juta dolar enggak, 70 juta ya. Nah, namun kalau perempuan sel ovumnya itu ya semua 22A plus X ya. Sifatnya kan haploid, jadi bacanya 22A, bukan diploid 22AA, bukan ya. Nah, keduanya dinikahkan secara sah. Akhirnya ovum dan sperma saling bertemu. Nah, ovum dan sperma saling bertemu. Nah, akhirnya mereka saling bergandengan. Kalau yang ya ini ya, ada sperma yang bertemu dengan sel ovum. Terus sperma yang bertemu sel ovum yang lain ya, misalnya gini. Nah, apa yang dihasilkan dari situ ya, dari keduanya, karena X bergabung dengan Y maka akan dia menjadi XY ya toh. Fertilisasi menjadi XY. Kalau X bertemu dengan X akan hasilnya ya XX. Nah, XX artinya anaknya cowok, XY berarti anaknya ahwat ya. Jadi di sini yang menentukan kelamin kita adalah siapa? Bapak apa ibu? Yang bawa kromosom Y siapa? Bapak. Ya, jadi ini ya kata kuncinya, yang ada tidaknya absence and presence of Y chromosome ya. Jadi Y kromosom ini ada di bapak. Jadi yang menentukan kita perempuan atau laki-laki adalah bapak kita ya. Ternyata waktu fertilisasi yang menang adalah si sperma yang membawa gen kromosom X, maka jadilah kita perempuan XX ya. Jadi kan jutaan itu sperma itu yang menang cuma satu ya kan, yang bisa mengikat si satu sel ovum ya, itu adalah satu doang. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang sex linkage ya, tentang pautan seks. Jadi beberapa penyakit itu menurun atau tidak sih ke anaknya, berapa sih kemungkinannya ya.
persekutuan suami istri, anak-anak. Nah, itu mana sih yang akan membawa gen penyakitnya ya? Ini dia. Jadi beberapa sifat, beberapa penyakit itu menurun pada manusia. Kalian amati di situ ada penulisan ya. Penulisan huruf besar dan huruf kecil. Apabila dia ditulis dengan huruf kecil, itu artinya dia itu resesif. Aduh, gimana sih? Namun kalau ada huruf besarnya, itu berarti dia dominan. Jadi ada gen yang dominan, ada yang nggak dominan. Dominan tuh ya berkuasa gitu loh deh, yang pasti mempengaruhi banget gitu loh. Ya, kita lihat di sini ada albino. Dan seterusnya kalian baca sendiri. Nah, ini yang menarik ada kencing manis deh. Nah, kencing manis ya, dia ternyata itu kromosomnya resesif loh. Ya, jadi sebenarnya kalau orang punya turunan diabetes bisa juga nggak diabetes, asalkan lifestyle-nya bagus. Nah gitu ya, jadi dia bisa jadi tidak diabetes karena diabetes mellitus itu adalah gennya pembawanya itu resesif alias tidak dominan. Namun kalian lihat ya, untuk ini deh, daun telinga bebas, jadi telinganya itu mekrok atau mingkup nempel ke kepala atau enggak, dia tuh dominan. Jadi itu pasti ada anaknya salah satu yang, atau salah dua, atau semuanya yang akhirnya memiliki daun telinga yang mekrok, apa sih, kayak monyet itu deh. Jadi ada temanku perempuan tuh ada telinganya yaitu agak mekrok, jadi nggak nempel ke kepala. Jadinya itu kalau pakai masker itu gampang copot, atau kalau pakai kerudung nggak pakai ciput itu tuh kelihatan kupingnya mekrok gitu. Jadi harus pakai ciput gitu ya. Kemudian katarak nih, jadi turunan katarak juga bisa mempengaruhi turunannya untuk katarak karena dia dominan. Nah ya, ini lanjutan dari sex linkage, yaitu gen yang ada pada kromosom kelamin yang membawa beberapa sifat ya. Nah, ada gen dominan gini ya, jadi penjelasannya seperti ini. Dari kromosom X ya, artinya dia dibawa oleh ayah atau ibu kita ya toh. Kalau X itu kan bisa ayah bisa ibu. Kalau Y itu pasti ayah ya toh. Kalau Y pasti ayah. Ya, lu gimana sih kok ketabrak terus. Nah, kalau X itu bisa jadi dari ibu atau dari X atau kalau ayah XY. Kalau Y pasti ayah. Ini ibu. Biar gak bingung. Nah, kalau dari kromosom X itu contoh sifat yang dibawa, misalnya contohnya yang dominan itu gigi coklat. Kalau ayah atau ibunya giginya memang tidak putih ya, karena adanya kekurangan email, itu ya udah pasti nurun ke anaknya. Nah, namun kalau resesif ya bisa jadi tidak menurun. Contoh buta warna, hemofili ya kan, darah sukar membeku ya. Kemudian ada lagi sindrom ada juga hidrosefali atau kepalanya besar, bukan besar kepala loh ya, sombong. Tapi kalau sombong biasanya juga nurun juga ya. Nah, kemudian kalau yang terangkai dari kromosom Y itu lebih sedikit mengandung gen, karena kromosom Y itu kan bentuknya kecil, nggak kayak X. Ini X kan yang gambarnya karyotype-nya tadi dulu deh. Kalau Y itu cuman kayak gini doang, ya kan? Atau kelihatan telomernya dikit. Nah, jadi gen yang dibawa kan lebih sedikit. Jadi dia lebih resesif. Jadi sifat yang dibawa dari ayah itu lebih sedikit dibandingkan dari ibu. Nah, ini dia yang dibawa lebih resesif. Gen-gennya itu resesif, tidak dominan. Contohnya hipertrikrosis, trikrosis ya. Salah ini R-nya di sini ya. Hipertrikrosis. Nah, itu jarinya lebih dari 5 ya.
hiper lebih. Kemudian hystric gravier atau manusia landak, kulitnya menebal. Kemudian jari kaki berselaput. Oh maaf, hipertrikrosis itu bukan jarinya lebih, itu polidaktili ya. Polidaktili itu jarinya lebih dari 5 ya. Ini hipertrikrosis itu pertumbuhan rambut yang melebihi normal ya, alias tumbuh di area-area yang seharusnya tidak ada. Misal si bapak ini gambar ini udah dari Ibu Rahma SD sampai sekarang, itu bersejarah banget ya si bapak ini masuk di buku pelajaran. Hipertrikrosis ya, jadi tumbuhnya rambut-rambut di area-area yang harusnya tidak tumbuh atau berlebih. Bahkan masih sampai ada yang orang bilang kalau ini anak genderuwo gitu kan ya. Padahal itu sebetulnya mungkin ada sifat resesif yang dibawa oleh bapak ya, karena hipertrikrosis itu tadi ya. Jadi intinya kita tuh perempuan tuh memberikan pengaruh sekali pada anak kita karena sifat yang kita bawa itu lebih banyak dibandingkan si bapak ya. Beruntung kita punya ibu yang luar biasa ya, sudah membesarkan kita sampai seperti ini. Meskipun tidak ada ibu yang sempurna ya Dek ya, tapi alhamdulillah kita anggap saja kita baik ya, ternyata itu tidak semerta-merta kita itu karena kita banyak ibadah atau apa, tapi memang ada sifat-sifat dari ibu yang dominan ada di kita ya, seperti itu. Nah ini contoh menghitung kemungkinannya dia itu menurun ke anaknya atau tidak ya. Ada contoh kasus ya, yaitu seorang wanita karier dinikahkan, bersuamikan dengan laki-laki yang